setiap orang yang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya, nah dengan tujuan untuk mempengaruhi pendidik, maka dipidana. Dulu kita diskusi, apakah macis itu, macis itu yang harga Rp500 itu politik uang atau bukan? Saya sampaikan pada saat itu bahwa ketika dia tidak termasuk sebagai bahan kampanye, maka bisa disebutkan sebagai politik. Kalau tidak, masing-masing calon nanti akan melakukan itu. Ya, Anda bisa bayangkan. hari ini kita juga bersama saya Bapak Direktur Komunitas Pegiat Pemilu. Kita akan bersama-sama mewawancarai interaktif dengan Bapak ini, Bapak Jarudin Umar, karena mesti dua orang yang harus mengimbangi beliau, karena kalau satu orang jadi host mau setengah mati batanya, jadi mesti sama-sama. Mungkin kira-kira begitu Pak Direk ya, supaya juga suasana jadi pas, karena kalau hanya saya sendiri saya juga kalau ini pertanyaan. Mungkin malam hari ini bisa kita bacakan dulu biodata Pak Ketua. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama yang terhormat kami sapa Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo. Siap. Selamat datang di Bantayo Komunitas Pegiat Pemilu, Pak. Baik, terima kasih. Beginilah suasana kami di Bantayo Komunitas Pegiat Pemilu yang nuansanya serba natural, alamiah, dan serba sederhana. Kami juga mohon izin Ketua ingin menyapa teman-teman live streaming yang sudah bergabung. Baik. Untuk para sahabat kita, alhamdulillah ketemu lagi di Bantayo Komunitas Pegiat Pemilu Provinsi Gorontalo, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini, malam ini kita kehadiran tamu yang terhormat, dan ini adalah sebuah kebanggaan dan kehormatan bagi kami Pak Ketua bisa hadir di tempat ini bersama-sama kami. Kami pun sebelumnya ingin menyampaikan Pak Ketua, alhamdulillah kegiatan ini telah eksis sejak beberapa bulan kemarin dan telah mengisi beberapa pemateri. Inisiatif ini terbangun karena kondisi kita pada saat ini berada pada kondisi wabah COVID-19, dan kita tahu bersama semua aktivitas kita dibatasi. Kita diatur dengan protokol, namun alhamdulillah kondisi itu tidak membuat kami surut dari teman-teman komunitas pegiat pemilu, tidak surut dalam tetap selalu mengambil peran, ikut berpartisipasi dalam mengawal demokrasi khususnya di Provinsi Gorontalo yang dalam hal ini pada saat ini dalam tahapan pelaksanaan pilkada di 3 daerah. Untuk malam ini Ketua, kami mengambil tema, kebetulan kami angkat tema ini karena ini sudah masuk pada tahapan pendaftaran, tahapan awal, dan juga Ketua sebagai dalam struktur kelembagaan Bawaslu Provinsi Gorontalo membidangi atau divisi penanganan pelanggaran, maka kami mengangkat tema identifikasi dini potensi pilkada, potensi pelanggaran pada pilkada 2020. Mungkin seperti itu Ketua ya. Nah, mungkin ke depan kami memberikan kesempatan pada Ketua sebagai malam ini sebagai narasumber, berikan gambaran kira-kira bahasa temanya adalah deteksi dini. Berarti ada
ada indikasi ruang-ruang pelanggaran yang bisa dilakukan oleh baik itu peserta, tim sukses dan sebagainya. Nah, itu mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat, dan kalaupun indikator seperti itu, ada ruang-ruang seperti itu, mungkin langkah-langkah sesuai prosedur atau ketentuan perundang-undangan yang akan dilakukan oleh Bawaslu selaku penyelenggara, yang di dalamnya ada salah satu tugas fungsinya adalah pencegahan dini terjadinya pelanggaran dalam tahapan pilkada maupun pemilu. Mungkin seperti itu Ketua. Dengan hormat kami silakan untuk menyampaikan beberapa hal tentang berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena izin dan kuasanya semata, sehingga malam hari ini alhamdulillah kita bisa berada bersama di Bandayo ini yang luar biasa, saya kira sangat alamiah. Saya menyampaikan terima kasih. Ini sahabat saya Pak Direktur, Pak Idris, adinda saya Pak Alfian, semua sahabat semuanya. Kita berdoa semoga pertemuan kita ini senantiasa beroleh petunjuk dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati sahabat semuanya, Pak Idris sebagai Direktur KIP. Direktur yang luar biasa itu. Iya, jadi biasanya direktur itu banyak uang. Karena itu istilah di perusahaan, di direktur. Jadi tidak mudah itu menjadi direktur gitu. Saya sudah Oh, ya, luar biasa. Iya, semoga jadi bertambah lagi, jadi 3 dan seterusnya. Dinda saya, Fian, dan sahabat semuanya. Ada juga dinda saya wartawan. Nah, ini saya kira luar biasa pada teman-teman semuanya. Dan saya juga ingin menyapa pada para audiens ya, yang menonton atau yang menyaksikan kegiatan ini melalui live streamingnya. Hadirin semuanya yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Jadi terkait dengan tema diskusi kita berkaitan dengan deteksi dini pelanggaran pemilihan atau pelanggaran pilkada 2020. Saya kira ini luar biasa. Kira-kira bagaikan orang sakit maka didiagnosa dulu. Nah, apa kira-kira yang menjadi potensi masalahnya sebelum kemudian penyakit itu menjadi berbahaya. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya setuju sekali dengan tema ini. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi catatan penting dalam rangka pilkada atau pengawasan pilkada di 2020. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa pelanggaran pemilihan itu sebetulnya spesifikasinya ada 4. Ada pelanggaran administrasi, ada pelanggaran pidana, ada pelanggaran etik, dan pelanggaran hukum lainnya. Jadi itu spesifikasinya, ada 4 itu. Nah, kalau mau ditanya item-itemnya, apa saja pelanggaran itu, banyak hal. Pelanggaran administrasi misalnya itu terkait dengan tata cara prosedur pelaksanaan. Pemilihan itu kan dimulai dari tahapan awal. Misalnya adalah terkait dengan pemutahiran data, lalu kemudian proses pencalonan, lalu kemudian penetapan calon, lalu kampanye, masa tenang, pungut hitung, rekapitulasi, sampai dengan pelantikan. Nah, sebelum itu ada juga yang disebut dengan non tahapan, bagaimana persiapan teknisnya. Nah, dalam pelaksanaannya, ketika nanti ada hal-hal yang tidak sesuai prosedur, maka itu disebut pelanggaran administrasi. Sekali lagi, itemnya banyak hal. Selanjutnya pelanggaran pidana misalnya.
kita merujuk pada ketentuan Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang 1 2015, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 6 2020, kaitannya dengan pelaksanaan pilkada di masa pandemi. Dalam ketentuan itu diatur dalam pasal 177 sampai dengan pasal 205. Itemnya ada kurang lebih 58 item atau jenis-jenis pelanggaran tindak pidana. Ada banyak hal yang diatur. Yang populer misalnya terkait dengan politik uang, terkait dengan pemalsuan dokumen, terkait dengan tindak kekerasan, itu banyak hal. Lalu kemudian pelanggaran etik misalnya, pelanggaran etik itu mengakibatkan yang dilakukan oleh penyelenggara, baik itu misalnya Bawaslu, KPU dan jajarannya. Nah ini juga banyak varian. Kaitannya dengan pola tindak perilaku seseorang yang kemudian itu dinilai secara etik tidak pantas bagi seorang penyelenggara, itu juga bagian dari penyelenggara. Lalu selanjutnya terakhir pelanggaran hukum lainnya. Ini pelanggaran hukum lainnya juga banyak hal. Misalnya terkait dengan netralitas ASN. Dalam pelaksanaan pilkada itu atau pelaksanaan pemilu, ASN tidak boleh memberikan dukungan. Apabila itu ditemukan atau dilaporkan, maka itu adalah bagian dari pelanggaran hukum lain. Maka Bawaslu kemudian merekomendasikan itu kepada lembaga lain yang berwenang, dalam hal KSN. Nah, dari sejumlah item-item itu, maka malam hari ini saya ingin menyampaikan 3 hal terkait dengan apa saja kira-kira potensi rawan pelanggaran, kira-kira begitu ya. Potensi rawan pelanggaran pilkada di masa pandemi ini. Pertama adalah pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Pilkada kita ini sesuai dengan amanat peraturan KPU, PKPU 4 2020, kemudian dirubah dengan PKPU 10 2020, terkait dengan pelaksanaan pilkada di masa pandemi. Di situ disebutkan bahwa pelaksanaan pilkada itu wajib mengikuti protokol kesehatan. Nah, saya ingin beri contoh misalnya pelaksanaan kampanye. Kita ini terbiasa di masa lalu bahwa kampanye itu, apalagi misalnya monologis, ini adalah pesta rakyat. Jadi orang itu ya euforianya tinggi sekali. Datang dari rumah dia, ya pokoknya pawai bersama lah, arak-arakan, sampai kemudian ke lokasi kampanye. Sementara dalam ketentuan peraturan KPU, ini sedang kita tunggu lagi perubahan PKPU yang 4 2017 ya, tentang kampanye. Tapi secara umum sudah diatur dalam PKPU 10 bahwa jumlah peserta kampanye, kalau dia pertemuan terbatas, dia tidak boleh lebih dari 50 orang. Kalau rapat umum yang di lapangan, yang disebut monologis itu, masyarakat kita ini kan mengenal monologis, ya, tidak boleh lebih dari 100 orang. Lalu kemudian dia harus menjaga jarak minimal 1 meter 1 orang. Anda bisa bayangkan? Ini ribet juga ini. Ya ribet memang. Nah, inilah yang menurut saya ini potensinya sangat tinggi untuk kemudian masyarakat bisa jadi masyarakat itu mungkin karena terbiasa di masa lalu ketika kampanye itu kan begitu ketemu dengan temannya dia selfie, gitu kan? Ya. Ngobrol mereka selfie, lalu kemudian dia bisa jadi, namanya juga orang selfie bisa jadi berdekat-dekatan. Padahal ketentuan protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam peraturan KPU 10 tadi, maka setiap orang tidak boleh berdekatan. Dia jaraknya harus 1 meter. Ya kira-kira dia di lapangan itu sama dengan orang yang lagi senam lah, rentangkan tangan, kira-kira begitu modelnya. Gitu. Jadi masing-masing rentangkan tangan sehingga kemudian jaraknya bisa sampai 1 meter. Gitu. Nah, lalu kemudian dia juga harus menggunakan masker. Nggak boleh. Gitu. Jadi menggunakan masker, kemudian dia jaga jarak, ya lalu ya tidak boleh berkerumun. Sementara namanya pesta demokrasi ini sebagaimana kebiasaan masa lalu, ini masyarakat kita yang menganggap bahwa ini adalah pesta yang euforianya. Oleh karena itu
Saya kira salah satu potensi pertama adalah pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Lalu pertanyaannya apa yang harus kita lakukan? Nah, ini yang penting. Nah, terkait dengan hal ini, maka karena ini adalah hal baru dalam demokrasi kita, maka kita pertama harus kita tingkatkan edukasi kepada masyarakat. Saya sudah diskusi dengan teman-teman KPU agar sebelum pelaksanaan kampanye tanggal 26 September sampai dengan tanggal 5 Desember 2020 ini, maka perlu kita lakukan koordinasi dengan stakeholder, kemudian maksimalisasi sosialisasi kepada masyarakat, agar masyarakat ini begitu dia datang di kampanye, dia paham bagaimana ketentuan yang harus dia patuhi. Ini penting sebagai langkah pencegahan. Lalu kemudian terkait dengan hal itu, maka yang kita lakukan adalah kita perlu untuk memaksimalkan koordinasi stakeholder, misalnya dengan gugus tugas, lalu kemudian dengan kepolisian, dengan pemerintah. Nah, karena sebetulnya penanganan atau pencegahan COVID ini adalah tugas bersama, bukan hanya satu pihak, tapi seluruh stakeholder yang ada diamanahkan oleh negara dengan berbagai peraturan perundang-undangan untuk kemudian kita sama-sama mencegah. Jadi saya ingin beri catatan bahwa pilkada di tengah pandemi ini bukan kemudian menjadi suatu kendala, ya, bukan menjadi suatu hambatan, tetapi inilah tantangan yang harus kita lewati. Nah, kira-kira ini bagian dari ujian kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, dan kita berdoa semoga kita bisa, sukses, kita bisa menghadapi ujian ini, ya, dengan apa yang diamanatkan bahwa pilkada kita harus sukses dan rakyat kita harus selamat. Nah, yang berikut terkait dengan potensi pelanggaran yang kedua adalah pelanggaran kampanye di media sosial. Nah, media sosial ini kan sekarang ini menjadi space unlimited, ya, ruang yang tidak terbatas. Semua kalangan mengakses media sosial sekarang. Mulai dari anak-anak sampai dengan orang tua sekarang mengakses media sosial. Nah, kalau kita berkaca pada pemilu dan pilkada sebelumnya, bahwa memang kampanye itu selain dilakukan dengan cara manual tadi, pertemuan langsung, itu juga boleh dilakukan dengan melalui elektronik. Tetapi ada ketentuannya. Misalnya, ketika dia berkampanye melalui media elektronik, maka dia harus mendaftarkan akunnya. Ini pengalaman kita pada pemilu kemarin. Dan pada saatnya nanti ketika masa tenang, itu semuanya harus dihapus. Nah, persoalannya adalah ke depan akan ada pihak-pihak tertentu yang bukan sebagai tim kampanye tapi men-share informasi kampanye. Idealnya kan kampanye itu dilakukan oleh orang-orang yang ditunjuk. Nah, dia di-SK-kan oleh pasangan calon sebagai tim kampanye. Inilah yang punya kewenangan untuk melakukan kampanye. Nah, dia buka di media sosial misalnya, dia punya akun, dia bikin, lalu kemudian akun ini dibaca orang lain, di-copy, kemudian di-share oleh orang lain. Nah, idealnya ini tidak boleh dilakukan, karena dia bukan sebagai pelaksana kampanye. Karena kampanye itu harus dilakukan oleh orang-orang yang ditunjuk, dibatasi, gitu. Jadi tadi saya ditanyai, bagaimana kalau ada kampanye terselubung? Ya, saya sampaikan sebetulnya tidak boleh ada kampanye terselubung, tidak boleh ada kampanye gelap. Gitu. Kampanye itu dia harus dilakukan secara terbuka. Gitu. Dan tata laksananya sudah diatur dalam peraturan KPU. Nah, jadi sekali lagi tidak boleh ada kampanye yang terselubung, kampanye gelap, dan juga dilakukan oleh orang-orang yang tidak ditunjuk. Karena dia nanti pelaksana kampanye itu akan diminta pertanggungjawaban. Dalam peraturan KPU, segala kegiatan kampanye yang berkonsekuensi, misalnya mengeluarkan biaya dan lain-lain, itu harus dilaporkan kepada KPU. Ada namanya laporan awal dana kampanye, gitu kan? Harus dilaporkan kepada KPU. Jadi intinya bahwa kampanye itu tata laksananya sudah diatur dan dilakukan oleh orang-orang yang ditentukan.
agar nanti dalam pelaksanaan bisa kita pantau dan bisa kita minta pertanggungjawaban. Saya kira ini menjadi hal menarik. Sekali lagi, media sosialnya adalah menjadi rubrik yang tidak terbatas atau space unlimited, yang kemudian bisa diakses oleh semua orang. Tetapi kemudian problemnya adalah ketika nanti ini dijadikan sebagai media atau sarana kampanye, maka dalam peraturan KPU ada batasan-batasan tertentu yang harus dipatuhi. Lalu yang terakhir, menurut saya adalah potensi yang juga yang yang menjadi catatan penting adalah terkait dengan politik uang. Nah, di dalam ketentuan undang-undang bahwa salah satu hal yang harus menjadi tugas kita semua adalah mencegah, menjaga agar dalam pilkada itu tidak boleh ada transaksi politik, ada transaksional yang kemudian yang tujuannya adalah untuk mempengaruhi pemilih dengan nilai materi tertentu, dengan uang atau barang, dengan janji ataupun kemudian dengan sesuatu yang faktual. Intinya bahwa politik uang ini tidak boleh dalam proses demokrasi, tidak boleh dalam pilkada. Tetapi faktanya bahwa hampir setiap kali pemilu dan pilkada, laporan atau temuan terkait dengan politik uang ini banyak hal. Nah, di masa pandemi sekarang ini dalam catatan kita, analisa Bawaslu bahwa nanti masyarakat kita ini ada kelompok masyarakat yang pekerjaannya terputus, gitu kan? Kemudian bisa jadi di bulan September yang akan datang itu musim kemarau. Ada kelompok-kelompok masyarakat kita yang bisa jadi kekurangan air, mungkin bisa jadi gagal panen. Nah, sehingga dia tidak punya pendapatan. Nah, kelompok seperti ini sangat rentan dengan hal tadi yang politik uang. Nah, mohon maaf misalnya di kelompok-kelompok tertentu kita bertemu dengan masyarakat, mengajak masyarakat, Bapak dan Ibu jangan menerima pemberian dari seseorang. Apa gunanya, apa nilainya uang 50.000? Apa yang disampaikan masyarakat? Bagi Anda mungkin tidak bernilai, tapi kalau masyarakat yang susah tadi itu, dia sangat bernilai. Nah, oleh karena itu, ini harus kita cegah. Dulu saya pernah mengusulkan kepada pemerintah daerah, ketika pilkada di Gorontalo Utara. Pada saat itu ada satu pulau di sana, di Ponelo itu kekurangan air. Jadi airnya harus diambil di daratan Kuandang. Kemudian mau didistribusi ke Ponelo karena di sana airnya kering. Nah, sehingga kita mengusulkan ada beberapa orang menyampaikan ke Bawaslu pada saat itu, kita akan menyalurkan bantuan air di Ponelo. Kami sampaikan karena di dalam ketentuan undang-undang itu bahwa calon itu atau tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya. Nah, ini juga debatable. Materi lainnya ini seperti apa? Nah, oleh karena itu kami sampaikan untuk mencegah ini maka jangan dilakukan. Apa yang dilakukan? Maksimalisasi peran pemerintah untuk memastikan kebutuhan warga ini tidak susah. Nah, ini yang penting. Sebab kalau masyarakat kita ini susah, maka dia nanti akan menerima itu. Sehingga potensi politik uang ini akan tinggi. Oleh karena itu, saya kira sekali lagi, di masa pandemi ini yang masyarakat kita banyak yang berhenti dari pekerjaannya, banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang gagal panen dan seterusnya. Oleh karena maka kita usulkan agar pemerintah harus memastikan bahwa warga kita ini tidak kekurangan kebutuhan pokok. Sebab potensinya sangat tinggi untuk dilakukan itu. Nah, oleh karena itu saya kira kita berharap dan kondisi masyarakat kita ini tetap baik-baik saja. Dan juga ada kesadaran yang tumbuh dari seluruh peserta pemilihan, seluruh tim sukses, seluruh tim kampanye untuk tidak menggunakan sarana politik uang ini untuk meraih kekuasaan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar. Nanti kemudian kita diskusikan. Terima kasih. Terima kasih banyak penyampaian yang disampaikan oleh Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo. Sebenarnya Pak Dir, saya itu sudah susun banyak sekali pertanyaan, cuman sudah jawab semua.
So, tidak boleh bertanya lagi. So, tertulis semua. Jadi mungkin ingin dipertegas Pak Ketua. Selama ini kan orang menganggap bahwa ketika diberi air itu bukan money politik, diberi beras menurut mereka itu bukan money politik, diberi baju, diberi fasilitas, diberi bantu akan kita orang mau masuk di kampus ini, bantu akan kita orang, menurut mereka itu bukan money politik. Apakah money politik itu memang hanya berkaitan dengan transaksi uang atau dengan perilaku sosial seperti itu bisa juga dikategorikan sebagai money politik? Baik, jadi sebetulnya money politik itu dua hal. Pertama adalah menjanjikan, yang kedua memberikan. Jadi undang-undang itu menyebutkan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya. Jadi tidak harus nampak uang. Ya. Ini money politik tidak? Yes. Jadi misalnya ada seseorang, nanti kalau saya terpilih saya kasih ini, gitu kan? Nah, jangan lupa pilih saya, nanti saya kasih ini. Itu kan janji, ya. Jadi kalau dalam proses pidana itu namanya ya mens rea, ya, niatannya sudah ada. Nah, itu untuk kemudian melakukan perbuatan jahat. Nah, di dalam ketentuan undang-undang disebutkan bahwa setiap orang yang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya, nah dengan tujuan untuk mempengaruhi pemilih, maka dipidana dengan pidana penjara. Nah, itu. Lalu kemudian disebutkan di ayat berikutnya, pidana yang sama juga diberikan kepada si penerima. Jadi dalam undang-undang ini dua hal yang dikenakan sebagai subjek hukum. Pertama adalah si pemberinya, yang kedua adalah si penerimanya. Maka intinya dua-duanya tidak boleh dilakukan. Lalu kemudian apa saja bentuknya? Nah, ini menarik. Nah, bentuknya ini di dalam undang-undang karena disebutkan di situ adalah uang dan materi lainnya. Maka sebetulnya yang membedakan itu adalah bahan kampanye dan bukan bahan kampanye. Jadi kalau misalnya orang memberikan pakaian, kalau itu pakaian dalam bentuk bahan kampanye, maka bukan kategori politik uang. Karena undang-undang mengamanatkan pasangan calon itu boleh mencetak bahan kampanye. Pakaian, penutup kepala, alat tulis, kalender, gitu kan? Payung, nah, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, di luar dari yang tadi sebetulnya tidak boleh. Kecuali dalam kegiatan kampanye misalnya ada makan minum, silakan, gitu kan? Nah, di luar dari yang tadi dalam kegiatan kampanye, kemudian dia memberikan makanan dos, maka itu adalah bukan dari bagian politik uang. Tetapi kegiatan lain yang tidak ada hubungannya dengan kampanye, tiba-tiba dia datang memberikan sesuatu, maka itu adalah masuk kategori politik uang. Jadi sebetulnya ini adalah ruang yang begitu luas, yang begitu debatable. Ketika misalnya menyebutkan soal materi lainnya tadi, dulu kita diskusi, apakah macis itu, ya, macis itu yang harga Rp500 itu politik uang atau bukan? Nah, itu. Saya sampaikan pada saat itu bahwa ketika dia tidak termasuk sebagai bahan kampanye, maka bisa disebutkan sebagai politik uang. Kenapa? Karena sebetulnya dalam kampanye itu tidak boleh ada barang bebas selain bahan kampanye. Gitu. Jadi sudah disebutkan dalam item-item peraturan KPU apa saja yang boleh. Yang boleh adalah bahan kampanye. Jadi tadi itu pakaian, penutup kepala dan lain-lain. Silakan itu. Nah, materi muatannya harus memuat visi, misi, program dan atau tanda simbol. Jadi ketika ditanyakan kepada kami, bagaimana kok pulpen yang begitu kecil harus memuat visi misi program? Jawabannya tidak harus seperti itu. Tapi di situ disebutkan memuat visi misi program atau simbol. Jadi bisa jadi di pulpen itu yang harganya bisa jadi hanya Rp5.000 atau mungkin 2.500, dia ada simbol tertentu.
ada calon tertentu, maka itu adalah bahan kampanye. Sekali lagi, ketika dia masuk pada bahan kampanye, maka tidak dapat dikategorikan sebagai politik uang. Materi lainnya tadi. Tapi ketika dia tidak memuat sebagai bahan kampanye, tidak dapat dikategorikan sebagai bahan kampanye, maka sungguhnya ini menjadi barang bebas dan masuk kategori pada politik uang. Inilah yang saya kira memang harus dicermati secara seksama, karena memang debatable-nya luar biasa. Nah, tadi baru menjanjikan sudah masuk politik uang, apalagi memberikan. Lalu kemudian barang yang diberikan akan bervariasi nanti. Tadi saya sebutkan bagaimana ini dengan bantuan air minum yang masyarakat yang kurang. Di sisi lain kita humanisme kita, kasihan orang kekurangan air minum, kasihan orang kekurangan untuk kebutuhan air ini kan sumber kehidupan. Nah, oleh karena itu yang kita dorong adalah peran pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan kebutuhan pokok ini agar tidak dimanfaatkan oleh pihak yang lain. Nah, ini yang saya kira yang harus didorong. Solusinya harus kita lakukan seperti itu. Kalau tidak, masing-masing calon nanti akan melakukan itu. Anda bisa bayangkan, dalam ketentuan undang-undang calon itu harus equal, harus sama rata, gitu kan? Pemberlakuannya harus sama. Nanti suatu saat akan ada calon, misalnya dia punya fasilitas yang begitu banyak, bisa memberikan bantuan ini, bantuan dan seterusnya. Sementara calon yang lain tidak punya apa-apa. Ini nanti akan muncul, ini bagaimana kok ini? Tidak adil ini. Tidak adil ini rasanya kalau begitu. Oleh karena itu peraturan KPU mengatur bahan kampanye yang boleh ini saja yang dilakukan, silakan lakukan. Nah, tetapi saya kira di luar dari yang diatur, maka ini harus hati-hati. Akan masuk pada kategori politik uang. Dan saya kira ini konsekuensinya, selain dia sanksi pidana, dia bisa berkonsekuensi pada diskualifikasi atau pembatalan dari calon yang bersangkutan. Saya kira itu. Luar biasa. Ya jelas. Untuk sebenarnya ini Pak Dir. Ini memang menarik ya kalau sudah bicara money politik dalam penyelenggaraan pilkada maupun pemilu. Tadi sudah digambarkan. Saya kembali ke pembahasan awal, ada 3 poin tadi, salah satunya poin tentang pelanggaran dalam pelaksanaan perihal penerapan protokol kesehatan. Saya itu sudah membayangkan sejak ketua tadi menyampaikan bahwa atur jarak dan sebagainya, ini semua penyelenggara strukturnya Bawaslu di tingkat kecamatan dan desa ini yang ada di bayangan saya, di benak saya akan seperti hansip yang mengatur-ngatur di tengah lapangan ini kalau begini. Tapi bukan pada persoalan itu yang jadi pertanyaan ketua, lebih pada persoalan setiap pelanggaran kan pasti ada konsekuensinya. Kayak tadi pelanggaran money politik ada konsekuensi bisa dipidana dan diskualifikasi. Nah, dalam pelanggaran protokol kesehatan di saat misalnya kampanye, proses pendaftaran kemarin pun kita lihat sempat iringan dan ada mobilisasi massa dan tidak ada kontrol persoalan protokol kesehatan, penerapan protokol kesehatan. Nah, konsekuensi dari pelanggaran itu kira-kira seperti apa wilayah yang diatur oleh peraturan Bawaslu misalnya? Ya, jadi sebetulnya pelanggaran terhadap protokol kesehatan itu ada 2 hal. Pertama adalah berkonsekuensi pada sanksi administratif, yang kedua sanksi pidana. Nah, di mana instrumen hukumnya? Nah, kita melihat selain peraturan KPU, peraturan Bawaslu, ada ketentuan peraturan perundang-undang lain yang mengatur soal kepatuhan warga negara dalam mencegah wabah penyakit menular. Nah, tadi saya sampaikan di diskusi di RRI, kurang lebih ada 9 instrumen hukum yang bisa digunakan sebagai sarana untuk kemudian menyampaikan edukasi kepada masyarakat untuk taat kepada protokol kesehatan. Ada diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP. Di KUHP itu di salah satu pasal 212 dan 218
ada kewajiban pemerintah, misalnya melalui kepolisian, melarang masyarakat untuk jangan berkumpul. Dalam KUHP disebutkan setelah diingatkan dia 3 kali dan dia tidak mengindahkan itu, maka itu masuk kategori melawan petugas. Itu ada sanksi pidana. Gitu. Jadi nanti ketika masyarakat itu berkerumun, kemudian petugas datang, dia ingatkan antum jangan berkerumun. Yang bersangkutan tetap berkerumun, 3 kali diingatkan, maka itu masuk kategori melawan petugas dan itu ada sanksi pidana. Lalu kemudian ada undang-undang karantina kesehatan, ada undang-undang penanggulangan bencana, lalu kemudian ada Impres, ada Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 yang baru keluar terkait dengan penegakan disiplin dan penegakan hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan. Nah, lalu kemudian yang menarik yang terakhir adalah kita ini ada pergub, ada peraturan gubernur yang mengatur soal kepatuhan warga negara dalam pencegahan protokol COVID. Nah, di situ ada denda. Gitu. Ada denda 150.000 bagi yang misalnya tidak menggunakan masker. Jadi disebutkan yang melanggar protokol kesehatan itu dikenai denda 150. Kalau badan usaha dia sampai 500. Nah, ini sebetulnya sanksi yang bisa kita terapkan terhadap pelanggar protokol kesehatan. Jadi di kita misalnya di Bawaslu menyampaikan rekomendasi kepada KPU dan kepada kepolisian untuk kemudian ditangani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, sehingganya sebetulnya terkait dengan pelanggaran ini, nah tadi ada kurang lebih ada 9 instrumen hukum yang bisa digunakan dan sanksinya ada 2 hal. Ada administratif, lalu kemudian ada sanksi pidana. Nah, sehingganya sekali lagi semoga melalui diskusi, melalui sosialisasi, masyarakat kita akan semakin patuh dengan apa yang diamanatkan oleh negara. Saya kira itu tanggapan saya. Jadi saya menyapa dulu para penonton di live streaming ini, Pak Ketua. Selamat malam Ibu Pak Herno Dalali, Ibu Sriyanti Tangkudung, sementara menonton. Ada Master Aslan pertanyaan, ada Eka CHPI, Bapak Ahmad Nabula juga. Pertanyaan dari saya, Bapak Ketua. Saya ini agak canggung mau sebut pimpinan atau Pak Ketua. Pokoknya sudah Umar saja. Jadi begitu ketatnya aturan tentang pilkada, bahkan sampai majlis pun diatur. Bahkan sedemikian rupanya Bawaslu melakukan pencegahan agar jangan sampai kekurangan masyarakat menjadi potensi orang atau calon atau tim untuk melakukan pelanggaran pidana pemilu atau money politik. Nah, pertanyaannya, apa yang sebenarnya diinginkan oleh undang-undang dan berjuang untuk apa sebenarnya Bawaslu ini, Pak Ketua? Terima kasih. Jadi sebetulnya Bawaslu itu punya slogan, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Sebetulnya semangat kita dalam demokrasi ini adalah untuk keadilan. Jadi semua orang punya posisi yang sama. Yang menjadi pemimpin, mohon maaf misalnya, bukan hanya orang-orang yang punya kemampuan dari segi kapital, tapi siapapun dia dalam ruang demokrasi ini, maka dia bisa dimungkinkan untuk menjadi pemimpin sepanjang dia punya kemampuan untuk itu. Saya selalu sampaikan, kita ini bersyukur tinggal di negara demokrasi. Kalau kita tinggal di negara kerajaan misalnya, maka kita ini tidak boleh bermimpi, bercita-cita menjadi pejabat, menjadi gubernur, menjadi presiden. Tetapi kita tinggal di ruang demokrasi, siapapun dia, anak petani, anak nelayan, anak pejabat, anak PNS, anak TNI Polri dan seterusnya, semuanya punya hak yang sama untuk kemudian dia bisa menjadi pemimpin. Nah, dalam proses demokrasi, maka sekali lagi calon itu didudukan pada kedudukan yang sama. Jadi tidak boleh kemudian orang merasa, saya ini tidak boleh jadi calon karena saya tidak punya kemampuan, itu kan?
Nah, kadang-kadang orang ya apa namanya layu sebelum berkembang gitu, karena berpikir bahwa soal konsekuensi tadi. Nah, oleh karena itu sebetulnya peraturan yang begitu ketat ini, sekali lagi sebetulnya kalau menurut catatan saya, pertama ini adalah menyadarkan kita bahwa demokrasi itu sebetulnya meskipun dia menjadi ruang bebas, tetapi tidak kebablasan. Dia harus ada instrumen hukum. Sebab dalam suatu ketatanan sosial yang begitu bebas dan tidak ada aturannya, maka orang nanti akan yang kuat yang menang, yang lemah yang kalah. Ini harus ada aturan. Substansinya adalah kenapa aturan itu lahir? Karena sesungguhnya agar kehidupan kita akan semakin teratur. Tadi saya sampaikan soal bahan kampanye misalnya, atau soal kegiatan kampanye. Kenapa kok kampanye itu hanya dibatasi pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum? Kenapa misalnya kegiatan-kegiatan lain kita ketemu di mana saja, kenapa itu bukan disebut sebagai kampanye? Kenapa tidak baku lapas saja? Nah, kenapa tidak baku lapas saja? Kira-kira begitu kan? Ya, kenapa diatur lagi? Nah itu. Jadi kalau kondisinya seperti itu, nanti kita akan kacau balau. Gitu. Kan sebetulnya kehadiran negara, kehadiran aturan itu untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Anda saya beri contoh. Di kompleks kita ini misalnya, ada yang bisa jadi orang sedang tidur, mungkin dia tidak bisa diganggu keadaannya. Tiba-tiba antum hadir datang kampanye dan mengumpulkan banyak orang. Itu. Nah, oleh karena itu begitu cara mengaturnya. Iya. Oleh karena itu sebelum dia kampanye, maka lapor dulu kepada polisi. Nah, lapor kepada polisian, saya mau kampanye di sini, Pak. Kepolisian kemudian melakukan analisis. Kira-kira tempat ini bisa tidak dijadikan sebagai lokasi kampanye. Nah, lalu kemudian polisi kemudian menganalisis. Kalau tempat ini dijadikan sebagai lokasi kampanye, rawan tidak ini? Ya. Aman tidak ini kira-kira ini? Gitu. Kalau dia misalnya aman, oh ya sudah. Kita awasi, kita turunkan petugas agar pelaksanaannya tidak terganggu. Nah, itulah yang saya kira. Kalau saya sebetulnya aturan yang begitu kita ini sebetulnya untuk mewujudkan keadilan untuk semua, lalu untuk mewujudkan keteraturan dalam tatanan kehidupan sosial kita yang harus teratur. Tidak boleh orang merasa diganggu, tidak boleh orang merasa dia terganggu zaman gara-gara kita. Saya ingin beri contoh, kampanye di lapangan, motornya diparkir di pinggir jalan, tidak boleh begitu, karena itu melanggar tata lalu lintas. Ya, gitu. Jadi sampai sejauh itu diatur. Dulu misalnya ada lapangan yang saya kira sampai sekarang ini, lapangan kita itu kan di pinggir jalan, yang aksesnya misalnya orang mau ke Manado, orang mau ke Palu misalnya, terhalang dengan kegiatan kampanye. Nah, idealnya tidak boleh. You mau kampanye silakan, tapi dia juga aktivitas ekonominya tetap jalan. Nanti dia ketika gara-gara kampanye, nanti bahan jualannya jadi rusak gara-gara itu. Nah, sehingga itu perlu harus diatur. Kampanye jalan, demokrasi jalan, ekonomi jalan, masyarakat tidak terganggu, semuanya jadi aman. Kan enak kalau begitu kita berdemokrasi. Gitu. Jadi saya kira itu. Jadi terjawab sudah sebenarnya kegelisahan para tim pasangan calon. Kenapa ini orang mau kampanye, ini mau dibatasi, mau diatur. Sementara kita ini tidak ada ceritanya mau maju pilkada itu mau kalah, pasti ingin mencari menang, ingin mendapatkan simpati, ingin mendapatkan pencitraan dan sebagainya. Kok Bawaslu ini membatasi? Ternyata tujuannya adalah bagaimana sebab penuh keteraturan dan menjaga kenyamanan dan ketertiban masyarakat umum. Luar biasa terjawab sudah. Ada pertanyaan? Iya. Itu? Semakin hangat nih Ya, Ketua. banyak juga Ya. ini pertanyaan Iya. di Sebelum kita meladeni atau Ya. menyahut pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang bergabung di media sosial, mungkin begini, kan dari tupoksi teman-teman penyelenggara yang di Bawaslu kan ada 4 ya Ketua, itu pencegahan, pengawasan, penindakan, dan upaya telah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi misalnya menangani dalam rangka melakukan pencegahan dini potensi pelanggaran pada pilkada 3 daerah kabupaten yang ada di provinsi. Tapi dengan
berbagai aturan dan ketentuan dalam rangka pencegahan itu, tidak menutup kemungkinan kan juga masih ada ruang yang bisa terjadi pelanggaran. Nah, indikasi itu yang kami ingin gali, kemungkinan ruang-ruang itu di tahapan-tahapan seperti apa, Ketua? Kalau tadi kan gambarannya sifat umum, dan yang jelas itu terjadi setiap tahapan pilkada maupun pemilu, yang namanya pelanggaran itu tidak luput, selalu mewarnai. Nah, ini dalam tahapan berjalan kemungkinan itu pasti ada. Nah, mungkin sedikit gambaran dari selain tadi dari pelanggaran secara protokol kesehatan, money politik, mungkin masih ada yang lain yang perlu digali dan perlu disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat ini paham, oh seperti inilah yang ruang-ruang yang jadi titik pelanggaran yang bisa kami laporkan, misalnya kalau masyarakat menemukan itu, kan begitu. Mungkin seperti itu, Ketua. Ya. Jadi ada beberapa item yang paling seksi sebetulnya di tahapan kampanye. Kampanye itu kan jadwalnya diatur. Jadi kalau dia rapat umum mulai dari jam 9 sampai dengan pukul 17.00. Ini Dinda saya wartawan si Wawan ini pasti tahu soal itu. Tetapi yang paling banyak terjadi adalah mereka melakukan di malam hari. Nah, ini kan belusukan lah, silaturahmi. Iya, ini masalah waktu, gitu kan? Sering itu terjadi. Iya. Jadi tadi saya mulai di awal bahwa setiap kegiatan kampanye dia harus melapor kepada kepolisian. Keluarlah apa yang disebut dengan STTP, surat tanda terima pemberitahuan kegiatan kampanye. Waktunya sudah diatur, pesertanya sudah diatur, dan kegiatannya akan dimonitor oleh petugas dan termasuk kita. Yang terjadi di malam hari dia jalan. Kunjungi ke rumah-rumah sahabat, pernah kuliah dulu sama-sama, pernah sekolah sama-sama, kemudian sudah lama tidak ketemu, macam-macam lah argumentasinya. Alasannya kan silaturahmi. Alasannya silaturahmi. Nah, tapi kan kita selalu menyampaikan, kalau silaturahim itu yang dibahas adalah soal keluarga, atau misalnya katakanlah dia ikut takziah, itu juga kan tidak mungkin kita ini melarang orang untuk ikut takziah, terlalu ekstrim itu kalau begitu kan. Ini para politisi juga Pak, pintar-pintar memanfaatkan momen kan. Betul. Jadi kalau kegiatan itu saya kira itu di luar itulah, karena itu soal kemanusiaan. Nah, tapi kalau misalnya silaturahim, tapi topiknya adalah soal bagaimana dia nanti ketika dia calon, pada hari pemilihan nanti, lalu kemudian ya apa yang bisa dia bantu dan seterusnya. Gitu. Saya dulu pernah berkelakar dengan teman-teman Ta'mirul Masjid. Ya. Saya bilang, saya mohon maaf, kita ini sama-sama Ta'mirul Masjid. Sama-sama pengurus masjid. Nah, janganlah ini kemudian dijadikan momen pilkada ini untuk bikin proposal. Pokoknya masing-masing melapor, atapnya sudah bolong, soundnya sudah, dan ini fakta kita temukan. Bantuan itu diserahkan kepada Ta'mirul. Berapa kasus yang kita tangani seperti itu? Nah, tehel lah, semen lah, seng lah, macam-macam yang diberikan. Jadi masjid membuka peluang. Membuka peluang itu. Begitu dia datang Jumatan di situ, Ta'mirul juga ngobrol sama-sama. Nah, sehingga itu sebetulnya dalam kegiatan kampanye, tempat ibadah itu tidak boleh dijadikan sebagai sarana kampanye. Itu jelas. Nah, sehingga itu potensi-potensi yang seperti yang tadi, dia jalan di malam hari dengan judul silaturahim, lalu kemudian dia menggunakan kesempatan yang lain, katakanlah dia datang di tempat ibadah, nah lalu kemudian dia menyampaikan sesuatu dengan alasan sedekah dan macam-macam. Nah, ini dulu pernah kita riset kaitannya antara politikus dan sedekah. Masyarakat kita di Gorontalo ini yang namanya sedekah, itu kearifan lokal, gitu kan? Nah, sehingga kemudian kita mendatangi para tokoh-tokoh adat untuk kemudian kita minta pendapatnya. Bagaimana sebetulnya ini adat ini? Nah, tokoh adat menyampaikan bahwa terkait dengan sedekah itu ada aturannya juga dalam adat. Gitu. Nilainya sudah ditentukan, jadi tidak sembarangan jor-joran itu. Gitu. Ada aturannya.
Ada Jadi nominal stand. ada nominalnya. Jadi kita disarankan pada saat itu, ketika nanti Bawaslu melihat ada satu hajatan, lalu kemudian ada tokoh-tokoh adat di situ, lalu kemudian ada sedekahnya, itu tidak boleh dinilai sebagai politik uang. Itu kearifan lokal Gorontalo. Tapi kalau di luar ketentuan itu, yang mungkin ya mohon maaf barangkali karena dia punya materi yang banyak, dia mengumpulkan orang dengan tujuan ya barangkali dia berbagi dengan yang lain. Nah, sekali lagi nih harus dipilih. Oleh karena itu saya kira memang banyak sekali ruang yang digunakan oleh orang-orang tertentu yang tujuannya adalah untuk meraih pemilu. Jadi bagi saya adalah tadi saya sampaikan, pilkada yang 2020 ini adalah bukan pilkada yang pertama. Ini pilkada yang sudah berulang kali kita lakukan. Pemilu kita ini dari tahun 1955 kita sudah pemilu. Jadi sebetulnya antara pemilu dan pilkada ya intinya adalah sama, bagaimana kemudian meraih partisipasi rakyat. Tetapi sudah saatnya kita ini untuk selalu membangun kesadaran hukum demokrasi. Segala hal yang kita lakukan adalah yang memang dibolehkan dalam undang-undang. Jangan kemudian kita melakukan yang tidak dibolehkan. Kira-kira itu kesimpulan. Gitu. Jadi pada intinya kita juga harus mengakui bahwa teman-teman politisi ini yang berkompetisi misalnya itu hebat-hebat. Bawaslu dengan aturannya menentukan waktu kampanye, mereka ambil waktu yang tidak diatur. Itu yang kedua, Bawaslu menentukan tempat-tempat yang tidak bisa untuk kampanye, mereka jadikan itu ruang silaturahmi dan terbungkus dengan kampanye. Memang itu juga yang yang perlu kita sadari bersama. Ini juga bukan hanya tugas dari teman-teman lembaga penyelenggara yang berada di lembaga penyelenggara, tapi kesadaran daripada teman-teman politisi yang ikut kompetisi ini sebagai peserta, bahwa marilah kita sama-sama menjadi tauladan, menjadi memberikan pencerahan, kecerdasan kepada masyarakat tentang bagaimana berdemokrasi yang ideal dan jauh dari berbagai pelanggaran-pelanggaran. Mungkin seperti itu Ketua ya, yang seharusnya menjadi harapan kita bersama. Selanjutnya kami persilakan Pak Alfian, mungkin ada teman-teman dari yang bergabung di media ingin menyampaikan masukan atau pertanyaan, silakan. Ini dari Master Aslan. Siapa yang berwenang memutuskan perkara tindak pidana pemilihan? Apakah Bawaslu, Kejaksaan, atau Kepolisian? Ya, jadi terkait dengan penanganan temuan atau laporan dugaan tindak pidana pemilihan, prosesnya itu berantai. Ya, Berdiri sendiri. iya. Jadi pertama di Bawaslu, diproses selama 3 hari tambah 2 hari. Jadi ini bahasa undang-undang itu 3 hari. Lalu apabila diperlukan waktu tambahan, maka ditambah lagi 2 hari, 5 hari prosesnya. Pada prosesnya ini, undang-undang mengamanatkan harus didampingi oleh penyidik dan kejaksaan. Nah, setelah itu kemudian diteruskan kepada kepolisian jalur sentra Gakumdu selama 14 hari. Lalu kemudian kejaksaan selama 6 hari dan pengadilan memutuskan 1 minggu atau 7 hari. Nah, oleh karena itu penanganan tindak pidana pemilihan dalam undang-undang dia dilakukan secara bersama-sama antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam forum yang disebut dengan sentra Gakumdu. Prosesnya tadi berantai dari Bawaslu untuk melakukan klarifikasi, lalu kemudian di Kepolisian untuk melakukan penyidikan, sekali lagi melalui Gakumdu, lalu kemudian Kejaksaan melakukan penuntutan, dan pengadilan untuk dilakukan proses peradilan. Jadi saya kira itu terkait dengan penanganan tindak pidana. Ini ada pertanyaan dari Topik Mateka.
Salam hormat dari Panwascam Batu Dapan teh. Jauh ini. Iya. Di dalam regulasi KPU ada yang dinamakan pembatasan definisi, bahwa seseorang dinamakan pasangan calon apabila sudah ada penetapan. Bagaimana apabila seseorang petahana di dalam rangka menyalurkan bantuan di salah satu tempat ibadah, tetapi sedikit menyinggung soal kesiapan beliau di dalam rangka maju dalam kontestasi Pilkada 2020. Bagaimana Bawaslu melihat kasus ini dan apa landasan hukumnya? Jadi begini, petahana itu kan sebetulnya dia disebut petahana ketika dia mencalonkan diri kembali sebagai calon kepala daerah. Definisi Gitu. Jadi sebetulnya terkait dengan itu ada kewajiban yang melekat bahwa dia punya kewenangan untuk melaksanakan tugas pemerintah. Tetapi pelaksanaan tugas pemerintah ini tentu harus sesuai dengan rambu-rambu atau norma yang sudah ditentukan. Dalam amanat undang-undang disebutkan bahwa petahana atau gubernur bupati wali kota itu tidak boleh melakukan tindakan atau keputusan yang menguntungkan dirinya dan merugikan pasangan calon tertentu 6 bulan sebelum penetapan calon. Tidak boleh menggunakan program kegiatan yang menguntungkan baginya atau menguntungkan dirinya dan merugikan pasangan calon yang lain 6 bulan sebelum penetapan calon. Kaitannya dengan ini sebetulnya apabila teman-teman Panwas Kecamatan menemukan perihal seperti ini, maka ini adalah perlu dilakukan proses klarifikasi. Karena sesungguhnya tugas pemerintahan itu tidak ada kaitannya dengan pencalonan. Kalau terkait dengan pencalonan menyampaikan dirinya bahwa dia nanti akan maju kembali dan seterusnya, itu ada ruang lain. Sebagai pimpinan partai politik misalnya, ya itu adalah pertemuan yang lain. Gitu. Tetapi kalau dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, karena ini adalah ada norma yang harus patuhi, ada undang-undang yang harus patuhi, maka idealnya ada batasan. Jadi sama halnya dengan kita ditanyai kemarin di DPR, bagaimana kita melakukan reses ini? Nah, ini yang sering terjadi. Kita mau reses, kemudian ini di masa pilkada. Kami sampaikan, reses itu adalah agenda pemerintah. Kalau itu agenda pemerintah, maka kewajibannya adalah tunduk kepada aturan pemerintah. Gitu. Dan tidak boleh dicampur baurkan antara kegiatan reses itu dengan kegiatan kampanye, memperkenalkan calon. Kenapa? Karena dalam kegiatan kampanye menyampaikan sesuatu informasi yang kaitannya dengan pasangan calon, itu tidak boleh menggunakan anggaran negara dan fasilitas pemerintah. Sehingga itu saya kira sekali lagi, apabila teman-teman Panwas Kecamatan, Panwas Desa Kelurahan menemukan atau memperoleh informasi kaitan dengan hal seperti itu, maka ini patut untuk kemudian ditindaklanjuti. Ya, disampaikanlah kepada Bawaslu Kabupaten untuk kemudian dimintai klarifikasi kepada yang bersangkutan. Karena sekali lagi harus ada batasan antara tugas pemerintah dengan kaitannya mensosialisasikan dirinya sebagai bakal calon kepala daerah. Masya Allah, tuntas ini pertanyaannya. Panwascam Batu Dapan. Ini alhamdulillah ada, saya sapa dulu Pak Ketua Bapak Hilal, izin menyimak admin Dedi Risanto, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Luar biasa sampai diri. Masya Allah, kan ini itu. Jadi ada tadi kalau ada pertanyaan dari Pintar Shop, apakah sedekah dalam momen pilkada itu merupakan suatu perbuatan money politik? Tadi sudah dijawab oleh Bapak Ketua. Ada kasus-kasus misalnya di Pakuyaman sana, kampung saya. Pakuyaman 25 berarti. Dia kebiasaan dia ada orang yang melaksanakan hajatan, misalnya pesta, dia ada tenda, dia ada orjen, dia ada kursi. Tapi dia tidak minta bayar. Kira-kira bagaimana? Itu apa termasuk gratifikasi supaya ada jaminan kita dengan saya mau mintakan bayar ini barang-barangnya, cuman karena dia karaoke. Kira-kira bagaimana itu, Pak? Ya. Jadi itu sebetulnya
bagian dari praktek politik uang. Di pemilu kemarin ada seorang yang dibatalkan pencalonannya gara-gara itu. Pasang iklan, kalau punya hajatan, gratis tenda, gratis kursi, dan lain-lain. Ini ketika kita lakukan proses, ini adalah bagian dari politik uang. Dan diputuskan oleh pengadilan bersalah dan yang bersangkutan dinyatakan tidak boleh menjadi calon anggota legislatif. Oleh karena itu, praktek-praktek seperti ini sebetulnya, saya lagi niatannya untuk manusia. Tetapi, dalam pilkada ini diatur. Jadi tidak boleh memberikan sesuatu karena potensi adalah akan mempengaruhi pemilih. Idealnya ketika misalnya seseorang itu mempunyai fasilitas tertentu, maka adalah disesuaikan dengan harga berlaku. Dan itu ya dilakukan secara ya profesional. Misalnya dia punya usaha. Kita ini kan sebetulnya ada ketentuan orang berusaha. Ada standar yang harus gitu. Karena nanti itu akan menimbulkan persaingan tidak sehat kalau dalam hukum ekonomi. Gitu. Dan bisa jadi menimbulkan kegaduhan juga. Oh ini yang lain yang punya tenda dikasih sewa, dia gratis terus. Gitu. Ada apa ini? Nah, ada apa sebetulnya kan? Nah, jangan-jangan tujuannya adalah agar yang bersangkutan orang-orang yang meminjam tenda kursi ini, yang bersangkutan bisa memilih calon tersebut. Nah, ini yang tidak boleh. Saya kira ini adalah bagian dari materi lainnya yang dilarang dalam undang-undang. Jadi jangan coba-coba bakal saya pinjam tenda kalau ada niat, karena bahasa itu kan ada dua kalau tidak salah Pak Ketua, ada yang non verbal, kan ada yang terbahasakan dan ada yang tidak terbahasakan. Ini ada dari Bapak Ali Imran Ain Rindu Alam. Selamat malam, terima kasih sudah menyaksikan live streaming kami. Ada pertanyaan dari Bapak Sutrisno Junaidi. Selamat malam, selamat berbahagia dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sutrisno, izin mengajukan pertanyaan. Bagaimana dengan caleg yang terkena, mungkin pasangan calon, bagaimana dengan pasangan calon yang terkena atau terpapar dengan COVID-19? Apakah ada poin yang harus diperhatikan atau mungkin dikurangi? Karena check and balance-nya yang seharusnya menjadi perhatian bersama, prosedural, protokol kesehatan dan kredit poin yang terutama dan terpenting adalah prosedur pelaksanaan yang sudah ditetapkan, baik yang sudah diatur bersama. Banyak kesalahan yang sudah terjadi sebagai rujukan, banyak jurnal yang membahas dan mengangkat hal tersebut. Terima kasih. Ya, jadi terkait dengan bakal calon, sekarang kan belum ada calon. Bakal calon yang sekarang ini lagi pemeriksaan kesehatan sudah selesai kemarin. Tapi kemudian ketika dia reaktif, atau positif, maka dalam ketentuan peraturan KPU ditunda selama 14 hari prosesnya. Jadi kita menunggu sampai dengan 14 hari sejak dia ditetapkan atau dinyatakan reaktif. Nah, mudah-mudahan setelah itu yang bersangkutan ketika non reaktif atau sudah negatif, maka prosesnya dilanjutkan kembali. Jadi itu saya kira ruang hukum yang sudah diatur dalam peraturan KPU. Sekarang ini yang sedang kita tunggu adalah bagaimana nanti dalam pelaksanaan kampanye. Ternyata yang bersangkutan reaktif ini. Bagaimana kan ketemu dia melakukan kampanye, melakukan pertemuan terbatas, mengumpulkan banyak orang, dia reaktif. Nah, oleh karena itu kemarin kita sudah sampaikan agar hal ini bisa diatur secara komprehensif dalam peraturan KPU yang informasinya sedang digodok. Nah, mudah-mudahan akan segera diundangkan. Dan ini semoga ini akan menjadi catatan dan menjadi diatur secara komprehensif dalam peraturan KPU. Karena sekarang ini belum disebutkan akan seperti apa nanti pelannya. Karena kampanye itu kan ruang yang diberikan sama kepada seluruh paslon selama 71 hari dari tanggal 26 September sampai dengan tanggal 5 Desember. Nah, ketika dia misalnya dia reaktif 14 hari off, dia tidak bisa melakukan itu. Nah, sekali lagi ini peraturannya sedang kita tunggu. Bagaimana dalam pengaturan dalam peraturan KPU, apakah kemudian dia maksimalkan dengan media daring, media komunikasi yang lain atau seperti apa? Kita tunggu dalam peraturan KPU. Ya.
Mungkin dari saya ketua ini ada Japri dari teman, tapi beliau minta tidak, kalau boleh tidak disebutkan nama. Memang ini isu lagi viral dan kami pun dari komunitas pegiat pemilu itu peduli dengan persoalan itu. Kami prihatin dengan adanya transaksi seperti itu, perihal mahar politik yang sempat viral di akhir-akhir belakangan. Nah, kami di sini hanya meminta mungkin tanggapan dari pihak Bawaslu persoalan mahar politik, karena kita tahu itu transaksinya terjadi di belakang layar antara sesama partai. Dan ini bagaimana, sejauh mana wilayah dari Bawaslu dalam hal menangani ini? Oke, jadi begini, mahar politik itu sebetulnya tidak ada frasanya dalam undang-undang. Nah, yang ada itu adalah partai politik atau gabungan partai politik dilarang menerima imbalan dalam proses pencalonan. Gitu. Jadi, ada ya? Iya, itu jadi ada. istilahnya bukan mahar, tapi dilarang menerima menerima imbalan. Gitu. Jadi dalam ketentuan pasal 187B, nah, partai politik atau anggota partai politik atau gabungan partai politik dilarang menerima imbalan dalam proses pencalonan gubernur, bupati, wali kota. Gitu. Nah, diatur sanksi pidananya, lalu kemudian diatur juga pasal 187C itu setiap orang dilarang memberikan. Jadi dia perbuatan yang dilarang ini adalah menerima dan memberi. Gitu. Nah, sekali lagi proses pencalonan tidak boleh ada biaya, ada ya barangkali bahasa yang populer di masyarakat adalah mahar. Gitu. Sekarang bagaimana prosesnya? Jadi saya kira sebagaimana di media sosial, sekarang ini sudah dilakukan proses di bawah Kabupaten Gorontalo. Nah, tentu kita menunggu hasilnya, proses klarifikasi dan kajiannya yang selama 5 hari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu sekali lagi kita berharap bahwa proses ini dilakukan oleh teman-teman Bawaslu bersama Gakumdu di Kabupaten Gorontalo, dan kita semua menunggu hasilnya karena itu di proses Bawaslu. Nah, yang ingin saya sampaikan bahwa dalam proses penanganan itu kadang-kadang kan masyarakat begitu dia melaporkan atau menyampaikan sesuatu, maka dia berharap putusannya sesuai dengan pikirannya dia. Nah, itu kan? Nah, sesuai dengan apa yang dia bayangkan. Nah, itu. Nah, dalam proses hukum ada 3 tujuan hukum, ya. Jadi pertama adalah untuk mewujudkan apa yang disebut dengan keadilan, apa yang disebut dengan kepastian, dan apa yang disebut dengan kemanfaatan. Nah, dalam prosesnya Bawaslu harus tunduk kepada soal kepastian. Lalu kemudian dia lihat bagaimana prosedurnya, bagaimana pembuktiannya. Jadi misalnya ketika laporan masuk, kewajiban Bawaslu tidak boleh menolak laporan. Jadi siapapun yang menyampaikan laporan itu harus diproses dia. Wajib ini. Iya, jadi wajib dia menindaklanjuti laporan. Karena dia tidak menindaklanjuti, tidak sanksi pidana bagi Bawaslu. Nah, lalu kemudian bagaimana putusannya? Ya tergantung pada proses pemeriksaan tadi. Permintaan keterangan, lalu kemudian bukti-bukti yang disampaikan. Iya. Nah, ada syarat formil dan material. Jadi formil itu misalnya pasal yang disebutkan dalam pasal 187B, 187C tadi diurai satu-satu. Pertama misalnya soal subjek hukum, siapa pihak yang dinyatakan bersalah di situ? Ya. Lalu kemudian apa perbuatan yang bersangkutan? Apa yang membuktikan bahwa yang bersangkutan benar-benar melakukan? Nah, sampai kemudian hasilnya adalah apakah yang kemudian bersangkutan ini dia benar melakukan perbuatan itu, lalu kemudian dia dikenakan sanksi seperti itu. Oleh karena itu sebetulnya dalam proses penanganan tadi secara umum tujuan hukumnya adalah kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Lalu dalam prosesnya dia harus tunduk kepada ketentuan prosedur yang tepat, yaitu pemenuhan syarat formil dan material. Formilnya dalam undang-undang sudah disebutkan, materialnya terkait dengan perbuatan yang bersangkutan harus benar-benar diyakinkan bahwa yang bersangkutan salah.
Nah, sehingga itu saya kira ini adalah soal prosedur hukum yang harus dipatuhi bagi kami penyelenggara, bagi Bawaslu adalah harus memastikan proses itu sesuai dengan ketentuan, dan sekali lagi untuk mewujudkan keadilan untuk semua. Ya, jadi begini, ini menarik ini, mungkin agak panjang. Tadi misalnya ini ketua, syarat formil dan materinya sudah terpenuhi semua. Ya. Tapi ingat bahwa transaksi ini terjadi sebelum tahapan misalnya. Yes. Ini kan transaksi antara calon misalnya, bakal calon yang akan ikut berkompetisi. Jadi transaksi terjadi di antara partai. Tapi kan itu belum masuk pada wilayah kewenangan Bawaslu misalnya mendindaki itu, Belum dan masuk belum ring. ya Dalam ring. belum dalam ring kan begitu. Itu terjadi, transaksi itu terjadi sebelum arena ini dibuka kan begitu. Pencegahannya itu kira-kira. Apa namanya, ranah hukumnya itu masuk di wilayah mana, ketua? Jadi begini, Bawaslu itu diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan 2 bulan sebelum tahapan pertama dimulai. Jadi mulai dari tahapan pertama kita sudah masuk. Kalau itu terjadi sebelum 2 bulan, Ya. jauh. Kalau terjadi sebelum tahapan, maka sebelum tahapan pertama, maka tentu itu belum masuk ruang. Tetapi kaitannya dengan ketentuan soal ini di dalam pasal 187B 87C tadi adalah menyebutkan dalam proses pencalonan. Nah, proses pencalonan ini kan ada 2 hal, ada syarat calon dan syarat pencalonan. Nah, syarat pencalonan itu adalah kaitannya dengan pemenuhan 20% jumlah kursi atau 25% akumulasi suara dari partai politik yang akan mengusung. Itu syarat pencalonan. Beda dengan syarat calon. Beda dengan syarat calon. Syarat calon terkait dengan ijazah, terkait dengan semua hal yang administrasi ya, SKCK dan macam-macam itu. Nah, proses ini kemudian dibahas di dalam partai politik sebelum dia mengajukan calon di KPU. Itulah sebabnya di dalam peraturan disebutkan dilarang anggota partai politik atau gabungan partai politik dilarang menerima imbalan dalam proses pencalonan. Gitu. Berarti itu sudah masuk proses ya? Iya, itu bagian dari proses. Gitu. Jadi saya kira masyarakat menyampaikan ini kepada Bawaslu, sekali lagi Bawaslu sekarang punya kewajiban untuk melakukan klarifikasi. Proses tidak lanjut. Keputusannya seperti apa kita menunggu. Iya. Clear. Kalau seperti itu, kita lanjut dengan mungkin ada dari teman-teman yang lain, Pak Alfian. Memberikan kesempatan kepada teman-teman yang ada di sini. Tapi sebelumnya saya menyapa Pak dulu. Alfian, perlu juga saya ingatkan, kita mungkin dengan Pak Ketua ini sudah 1 jam masuk, kurang lebih 1 jam setengah ini. Masih lagi nih. Nanti berlanjut ini ya? Ya, silakan. Asik ini karena dari Riau saja menonton. Jadi saya menyapa dulu Ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam Bapak Ihsan Husnan yang telah menyaksikan langsung live streaming ini. Langsung Iya. 3 ini ya dari Ketua KPU Kota. Ketua KPU Kota Gorontalo. Luar biasa malam ini. Oh iya. Aduh. Jadi berat semua ini karena sebenarnya yang saya mau tanya sudah terjawab sudah semua. Ya, jadi begini Ketua. Ya. Tadi itu saya di Japri. Kak, tolong koreksi Agang ini. Ini apa? Item-item pertanyaan yang coba digali. Ternyata sebelum ditanya Ketua sudah sampaikan duluan. Dia WA ke saya, Pak, terus bagaimana ini? Jadi kalau ada pertanyaan lagi? Ya, ini BEM IAIN. Mantan BEM IAIN. Mantan Panwas. Anak buahnya Bapak. Ya. Jadi baik, terima kasih Bangda. Jadi alhamdulillah juga saya mantan Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran di Panwascam kemarin. Jadi pertanyaan saya Ganda tentang dalam momentum pilkada ini kita tidak kejadian yang tidak terduga-duga datang, semacam ada musibah banjir dan lain sebagainya. Nah, saya melihat bisa saja ini akan dijadikan sebagai momentum para politik yang sedang bertarung entah dalam persoalan khususnya bupati. Nah, ini kan bisa dijadikan sebagai alat, kira-kira begitu. Nah, bagaimana kemudian tanggapan dari para Anda dengan persoalan ini? Karena kita pun tidak bisa melarang itu. Bisa saja
niat dari mereka itu ya untuk membantu rumah-rumah yang hanyut dan lain sebagainya. Apalagi dalam posisi posisi incumbent, kira-kira begitu. Dan mereka masih memiliki kewenangan itu. Kira-kira bagaimana penjelasannya? Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa ini. Fenomena yang saya kira sedang terjadi. Ya. Jadi sebetulnya memang dalam ketentuan undang-undang soal larangan politik uang itu problemnya adalah tidak ada pengecualian. Gitu. Jadi misalnya larangan memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya yang mempengaruhi pemilih itu tidak ada pengecualian. Jadi misalnya orang beralasan, saya ini kan membantu orang korban banjir, orang kekeringan dan macam-macam. Nah, karena dalam undang-undang tidak ada pengecualian, maka Bawaslu tidak boleh menyatakan lain selain yang diatur. Nah itu. Nah, karena nanti Bawaslu akan jadi salah. Ya, karena undang-undang tidak mengecualikan itu. Sehingga banyak orang kok terlalu ekstrim begini. Ya, kan? radikal ya. Bawaslu ini terlalu radikal, kira-kira begitu kan? Tidak ada ruang bagi yang lain untuk. Nah, kami sampaikan sesungguhnya itulah bunyi undang-undang. Ya. Jadi ada falsafah hukum mengatakan undang-undang itu keras tapi demikianlah bunyinya. Jadi begitu falsafahnya. Pilihan lain? Iya, tidak ada pilihan lain. Jadi kita ini kan harus tunduk pada hukum normatif, ya, hukum positif. Ketika itu disebutkan dalam undang-undang, maka kita harus patuh. Nah, persoalannya adalah bagaimana dengan masyarakat kita. Nah, sebetulnya dalam konteks bernegara kita ini sudah diatur bahwa kita ada badan khusus yang mengatur soal bencana, yang menangani soal bencana. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang ini, sudah di bencana saja yang ngatur. Jangan calon waktu Iya, nah itu karena kan persoalannya nanti akan berpotensi mempengaruhi. Sekali lagi saya sampaikan soal keadilan tadi, bagaimana kemudian seorang ini ketika dia mengaku karena mungkin dia punya kapital, apa yang diminta oleh masyarakat diserahkan sementara yang lain tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal norma hukumnya yang beliau lakukan hanyalah. Oleh karena itu sebetulnya dari kemarin kita ditanya juga soal ini, kami sampaikan kita ingin pemerintah daerah melalui badan khusus yaitu Badan Penanggulangan Bencana ini untuk mengatur segala terkait dengan kebutuhan warga. Memang dalam kondisi seperti ini ya sangat rentan dengan itu, sehingganya harus pastikan warga kita ini tidak merasa kesusahan sendiri, kira-kira begitu. Ya. Karena kalau dia merasa kesusahan sendiri dan tidak ada orang yang melayani, maka akan ada orang lain yang merasa iba yang datang. Sehingga saya kira kesimpulannya adalah terkait dengan bencana ini adalah menjadi tugas pemerintah melalui badan khusus yaitu penanggulangan bencana. Saya kira itu tanggapan saya. Mantap sekali. Jadi ini pertanyaan terakhir dari saya, Pak Ketua. Ini kan pemilihan ini kan baik pemilihan umum maupun pemilihan pilkada ini kan sudah lama berlangsung. Kira-kira sebagai bentuk pencegahan kita selama pengalaman Bapak Ketua selama menjabat menjadi sebagai seorang pengawas, pelanggaran apa yang paling banyak terjadi selama tahapan pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah agar bisa ada antisipasi dini bagi Bawaslu supaya ini tidak terjadi lagi. Jadi sebetulnya yang berdasarkan pengalaman kita sebelumnya itu soal politik uang yang dilakukan secara terselubung dan yang terang-terangan itu masih menjadi pekerjaan rumah kita. Amanat undang-undang mengatakan kita harus berupaya mencegah sedini mungkin agar itu tidak terjadi, karena itu adalah penyakit demokrasi. Nah, saya berulang kali menyampaikan ketika kita kedatangan tamu dari Jerman waktu itu yang difasilitasi oleh kampus IAIN Gorontalo. Saya terima kasih pada kampus. Ditanyakan kepada kami, apa pelanggaran ini yang ada di Gorontalo? Disampaikan ini ada soal politik uang. Pada saat itu beliau geleng-geleng kepala. Oh, masih begini katanya. Saya juga bertanya, bagaimana sebetulnya pemilu di Jerman, di negara? Nggak ada itu juga soal politik uang. Nggak ada itu. Hanya di kita ini seperti ini yang masih model seperti ini. Nah, oleh karena itu saya kira soal politik uang ini, ya marilah kemudian kita membangun sebuah tatanan demokrasi yang berjalan sesuai dengan norma yang ada, tanpa ada upaya mempengaruhi seseorang dengan kekuatan modal.
Karena ini sekali lagi adalah penyakit demokrasi. Nah, sehingga saya kira ke depan semoga kita bisa melahirkan sebuah demokrasi dengan tatanan baru. Nah, yang memungkinkan semua orang siapapun dia bisa menjadi pemimpin di Republik ini. Saya kira itu tanggapan saya. Iya. Bagaimana Pak Alfian? Ada pertanyaan terakhir, ada yang jawab saya. Terakhir tanya ini. Kira-kira bagaimana masyarakat bisa mengenali bahwa perbuatan ini perbuatan terlarang dan tidak terlarang? Karena bagi masyarakat itu juga susah membedakan ini money politik atau tidak, ini halal atau tidak. Karena kalau tidak diambil sayang, mau diambil juga yang sampai haram begitu. Bagaimana? Jadi begini, ada kewajiban hukum sebetulnya bagi masyarakat. Ya. Undang-undang itu ketika dia diundangkan, maka itu dianggap tahu oleh masyarakat. Gitu. Problemnya kita ini, masyarakat kita nanti menunggu sosialisasi dari penyelenggara. Gitu ya. Nah, saya selalu sampaikan, dalam asas hukum itu ketidaktahuan seseorang bukan menjadi alasan pembenaran. Iya. Jadi misalnya Anda turun dari gunung, tiba-tiba lampu merah Anda langgar. Ya. Ditangkap polisi, Anda bilang, saya tidak tahu kalau lampu merah itu tidak boleh. Ya, Itu ya, tidak ya. menjadi alasan pembenaran. Betul. Ketika diundangkan, maka dianggap tahu oleh warga negara. Iya. Betul. Oleh karena itu sebetulnya kami menghimbau kepada warga negara, ayo mari kita tingkatkan literasi kita ini. Betul, betul. Kita membacalah ini. Nah, setiap peraturan wajib hukumnya untuk diketahui, apapun itu aturannya. Nah, sehingga itu saya kira dengan membaca itulah kemudian masyarakat akan paham ini yang boleh dilakukan dan ini yang tidak boleh Betul, dilakukan. betul. Masya Allah. Yang kedua, saya ingin sampaikan, ada sebuah falsafah mengatakan begini, 1000 nasihat itu akan dikalahkan oleh satu teladan, atau satu keteladanan itu lebih baik dari 1000 nasihat. Problem kita ini sebetulnya adalah problem keteladanan. Kita ingin mengajak para kita, marilah kita ini sama-sama memberikan contoh. Penyelenggara memberikan contoh yang baik, KPUAS memberikan contoh yang baik. Kemudian juga peserta pemilihan memberikan contoh yang baik. Penyelenggara negara semua memberikan contoh yang baik. Saya yakin masyarakat kita ini akan sadar. Oleh karena itu, kalau kita lakukan untuk semuanya, maka kita hakul yakin masyarakat kita akan sadar hukum. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ketua. Mungkin kita sudah Ya. tiba pada waktu penghujung ya. Penghujung, tapi sebelum kita tutup kita menyapa dulu orang yang baru masuk. Terima kasih bergabung Bapak Gopin Pelutu, Ibu Nurbaini. Mungkin closing statement dari Pak Ketua ya. Iya, cuma sebelum itu Pak Ketua perlu kami sampaikan bahwa ini adalah laporan dari operator. Jangkauan live streaming kami itu sudah berkisar kurang lebih 2700-an. Dan ini terobosan atau lonjakan yang cukup tinggi untuk malam hari ini, karena mungkin karena ketua ya sebagai pematerinya. Tariknya Ya, itu. sebelum masuk pada ketua, kami mewakili teman-teman komunitas pegiat pemilu dan teman-teman yang bergabung di live streaming kami, Pojok Perjuangan juga. tak lupa dengan teman-teman Pojok Perjuangan, mengucapkan banyak terima kasih. Sekali lagi kami merasa sangat terhormat dan bangga atas kehadiran Bapak Ketua. Kami pun mendoakan insya Allah kita semua jauh dari wabah COVID yang melanda kita hari ini. Mungkin itu dari kami Pak Ketua. Terima kasih. Closing statement Pak Ketua. Ya. Menunggu closing statement. Baik, terima kasih. Jadi saya kira sebagai closing statement dari saya, pertama mari kita sadari bersama bahwa pelaksanaan pilkada di tengah pandemi ini berbeda dengan pilkada masa lalu. Ada kewajiban kita untuk tunduk atau taat pada protokol kesehatan. Nah, oleh karena itu pesan saya adalah bahwa pilkada itu tidak hanya tunduk kepada undang-undang pemilihan, tetapi juga tunduk kepada peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Saya selalu sampaikan bahwa dalam konstitusi kita, negara kita adalah negara hukum. Sebagai konsekuensi dari negara hukum, maka setiap warga negara
harus tunduk pada hukum itu sendiri. Saya kira sekali lagi saatnya lah kita kemudian berniat bersama untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas. Semangat kita adalah pilkada sukses, rakyat kita sehat, dan negara kuat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, Bapak Jahrudin Umar, SPD, SH, MPD, MH. Terima kasih banyak kepada teman-teman penonton yang sudah hadir menyaksikan acara live streaming kami, baik yang secara online maupun secara tatap muka. Mohon maaf atas segala kekurangan yang kami miliki, keterbatasan yang kami miliki. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran para penonton. Saya sapa Bapak Wahyudin Akiri, terima kasih. Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Bapak Aidin Arif, terima kasih sudah menyaksikan live streaming kami. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo. Semoga makin panjang umur, berkah ilmunya, dimudahkan rezekinya, dimudahkan karir beliau, dan dimudahkan mensukseskan pengawasan pemilihan kepala daerah. Mudah-mudahan terbaik untuk kita semua. KIP hanya memfasilitasi, Anda yang berpartisipasi. Memang luar biasa Pak Direktur. Demikian billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.